Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu jurnal penyesuaian dan bagaimana cara membuatnya. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zahra Zakiah Fahira, NRPC 1210305, mahasiswi semester 1 angkatan 2021, Institut Manajemen Koperasi Indonesia, jurusan S1 Manajemen. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang jurnal penyesuaian nih, kita perlu tahu apa itu jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu sendiri adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan saldo pada akun-akun tertentu dan dapat mencerminkan jumlah yang sebenarnya sebelum berlanjut ke proses penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya ada apa fungsi jurnal penyesuaian. Nah, fungsi yang pertama itu untuk menghitung perkiraan pendapatan dan beban selama periode tertentu. Kedua, pada akhir periode dapat menampilkan akun real yaitu harta, kewajiban, dan modal, dan akun nominal yaitu pendapatan dan beban dapat diakui karena menunjukkan keadaan yang terjadi dalam satu periode. Ketiga, menetapkan saldo pencatatan akun buku besar di akhir periode dan dapat menunjukkan perkiraan dan dari akun real terlebih harta dan kewajiban. Nah, selanjutnya ada cara membuat jurnal penyesuaian. Langkah pertama, membuat neraca saldo yang belum disesuaikan. Neraca saldo yang belum disesuaikan ini adalah kumpulan akun-akun yang sudah ada saldonya ketika kita menghitung di buku besar. Jadi dimasukkan ke neraca saldo sebelum disesuaikan. Kedua, menganalisa masing-masing akun. Ketiga, lalu mencari data transaksi yang sudah tercatat tetapi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang kelima, yang keempat, selain itu juga mencari transaksi yang hilang. Nah, maksud dari transaksi yang hilang di sini adalah transaksi yang belum dicatat tapi sudah terjadi. Yang terakhir, mencatat ayat jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya ada akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Pertama ada penyusutan peralatan, kedua pendapatan diterima di muka, ketiga beban dibayar di muka, keempat perlengkapan yang tersisa. Nah, keempat akun ini kenapa sih memerlukan penyesuaian? Karena yang pertama dari penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan harus dilakukan pencatatan di penyesuaian, dicatat pada bagian pengakuan beban dan penyusutan oleh perusahaan. Beban penyusutan merupakan penggunaan dari aktiva tetap yang diakui. Nantinya beban penyusutan akan masuk ke dalam laporan laba rugi tetapi sebelumnya harus dilakukan penyesuaian. Kedua, ada pendapatan diterima di muka. Hal yang perlu diingat, pendapatan yang didapatkan di muka tidak tercatat sebagai suatu pendapatan, melainkan akan dicatat sebagai hutang, karena perusahaan belum melakukan adanya pendapatan yang nyata, jadi belum menjadi hak perusahaan. Ketiga, beban dibayar di muka. Jadi perusahaan akan membayar beban untuk periode yang akan datang terlebih dahulu, maka disebut beban dibayar di muka. Nah, apabila kamu menemukan beban yang harus dibayarkan pada periode selanjutnya, maka akan dilakukan perhitungan beban apa saja yang akan dibayarkan pada laporan periode sekarang. Yang terakhir ada perlengkapan yang tersisa. Perlengkapan merupakan bahan yang dibeli oleh perusahaan untuk kepentingan operasional perusahaan. Maka dari itu harus dilakukan pencatatan pemakaian peralatan atau bisa juga dengan perhitungan dari fisik barang yang ada atau masih tersisa. Nah, biasanya itu kalau misalnya di perlengkapan yang tersisa, soalnya jika tertulis perlengkapan yang tersisa berarti kita harus menghitung dulu perlengkapan awal dan perlengkapan yang tersisa itu. Kemudian setelah menghitung dengan cara menguranginya, kita akan tahu nih pendapatan yang terpakainya itu berapa dan bisa langsung dimasukkan ke jurnal penyesuaian. Tetapi jika dalam soal itu sudah ada tulisan perlengkapan yang terpakai, kita tidak perlu menghitung perlengkapan awal dan perlengkapan yang sudah diketahui di dalam soal itu, tetapi kita langsung saja menuliskannya atau memasukkannya ke jurnal penyesuaian karena dalam soalnya tercantum
terpakai, bukan tersisa. Begitu. Nah, itu dia penjelasan mengenai jurnal penyesuaian, mulai dari pengertian, fungsi, serta contoh jurnal penyesuaian yang harus dicatat setiap perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.